Piala Kemerdekaan 2025 resmi telah selesai. Setelah menggelar 6 pertandingan selama 6 hari, termasuk di hari terakhir 18 Agustus, seusai hari kemerdekaan, hasilnya Timnas Nasional Mali U17 keluar sebagai juara. Sementara Garuda Muda harus puas sebagai runner-up usai dikalahkan Mali itu sendiri di laga terakhir. Laga yang menyajikan duel panas di atas lapangan lebih dari sekedar perebutan angka, tapi juga ada perebutan juara, perebutan gengsi. Meski begitu, siapa sangka hasil yang ada tidak mempengaruhi respect sama sekali. Sebaliknya, Mali justru merasa sangat aman dan nyaman di Indonesia. Terbukti, mereka bukannya merayakan kemenangan dan juara, malah ikut konser penutupan bersama para penggawa Garuda. So, berikut ini sorotan berbagai para peserta Piala Kemerdekaan begitu nyaman serta aman dengan fans dan pemain di Indonesia. Turnamen perdana Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara ternyata lebih dari sekedar agenda sepak bola. Ia menjelma jadi hiburan warga dan pecinta sepak bola. Jadi bukti nyata bahwa di luar Jawa pun, Timnas Indonesia tetap sanggup memantik antusiasme yang luar biasa. Dari 12 Agustus sampai 18 Agustus, 6 hari penuh, kota Medan dan sekitarnya seolah disulap menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada satu panggung, Garuda Muda yang sedang ditempa, diuji, dan dilatih mentalnya. Apalagi laga pamungkas di tanggal 18 Agustus, sehari setelah perayaan HUT RI benar-benar jadi klimaks. Tim Indonesia U17 memang kalah tipis 1-2 dari Mali, tapi atmosfer yang hadir di stadion jauh melampaui angka skor. Bayangkan, 22.000 lebih penonton memadati stadion, dan itu bukan hanya angka di atas kertas. Itu berarti ribuan suara, ribuan dada yang berdebar, ribuan tangan yang menepuk dengan lantang. Semua demi mendukung Garuda Muda, dan di saat yang bersamaan, penonton juga memberikan tepuk tangan yang sama ramahnya kepada tamu-tamu asing Mali. My dreams, I hold you tight. You and I will rule the... Kalau dilihat dari kacamata teknis, tujuan utama turnamen ini bukanlah sekedar mencari siapa juara. Poin terpenting adalah di balik layar, yakni persiapan Timnas U17 menuju Piala Dunia U17 yang tinggal menghitung minggu. Selain itu, ada satu eksperimen besar dari PSSI, menggelar pertandingan Timnas di luar Jawa. Dan hasilnya sukses besar. Bahkan lebih sukses dari yang dibayangkan. Tidak ada keluhan atau kritikan berarti dari tim tamu, baik dari Tajikistan, Uzbekistan, maupun Mali. Semuanya memuji fasilitas. Mulai dari lapangan latihan, hotel, transportasi, hingga rumput stadion. Saat hujan deras mengguyur, rumput tak berubah menjadi kolam. Drainase bekerja sempurna, bola tetap bisa bergulir, itu artinya standar stadion di Sumut kini bisa diperhitungkan, setara dengan venue internasional lainnya. Itulah yang membuat seluruh peserta merasa nyaman. Mereka datang sebagai tamu, tapi diperlakukan bak saudara. Dari fasilitas oke, dari sisi keamanan oke, bahkan dari sisi atmosfer, lebih dari sekedar oke untuk sekelas pertandingan persahabatan tim nasional U17. Dan hal yang paling bikin kaget para tamu tentu saja supporter. Coba bayangkan, ini hanya turnamen usia U17, bukan timnas senior, bukan pula event besar macam Piala Asia. Tapi penonton yang hadir bisa lebih dari 22.000. Setiap laga Garuda Muda dimainkan, stadion penuh sesak. Bendera-bendera merah putih berkibar, chants menggema, bahkan flare warna-warni sempat terlihat di luar stadion. Para pemain Mali sampai terdiam di pinggir lapangan. Mereka terbiasa bermain di depan penonton sepi saat uji coba di negara mereka. Tapi di Medan, atmosfernya seperti pertandingan final. Sementara pemain Uzbekistan sempat salah tingkah saat fans meminta tanda tangan usai laga. Mereka mengira hanya akan ada sedikit orang yang peduli. Ternyata tim tamu juga mendapatkan perhatian dari fans lokal. Dan yang cukup spesial adalah Mali. Mereka merasakan euforia yang jarang sekali mereka dapatkan di negara lain. Pelatih mereka Soumaila Coulibaly bahkan mungkin takjub.
Sebab kemenangan Mali atas Indonesia seharusnya bisa mereka rayakan secara eksklusif. Biasanya juara turnamen kecil akan menggelar perayaan privat di locker room, tapi malam itu berbeda. Setelah seremoni penyerahan trofi, setelah foto bersama, Mali justru nimbrung ke konser penutupan. Mereka bercampur dengan pemain Garuda Muda, bercampur dengan fans tanpa sekat, tanpa jarak. Bahkan ada momen ikonik ketika salah satu pemain Mali ikut naik panggung saat band legendaris netral membawakan lagu penutup. Pelatih Mali, Soumaila Coulibaly, mungkin kaget sekaligus bahagia. Ia tak menyangka anak-anak asuhnya bisa larut dalam suasana seperti itu. Menari bersama pemain, menyanyi bersama para fans lawan, dan semuanya dalam balutan rasa aman. Tidak ada ejekan, tidak ada permusuhan, tidak ada jarak. Disitulah Mali merasa terharu. Mereka datang dari ribuan kilometer jauhnya, menempuh penerbangan panjang, dan ternyata menemukan rumah kedua di Indonesia. Bukan hanya Mali, pemain-pemain Tajikistan dan Uzbekistan pun pernah merasakan hal serupa. Meski tidak melaju sampai akhir, mereka tetap diperlakukan dengan penuh respek. Fans Indonesia tidak membeda-bedakan. Siapapun yang mengenakan jersey, siapapun yang turun ke lapangan, tetap diberikan sorakan penyemangat. Beberapa pemain dan pelatih Uzbekistan pernah dikerubungi fans. Ada yang meminta jersey, ada yang sekedar selfie, ada yang membawa bendera Uzbekistan, lalu meminta tanda tangan. Wajah mereka terlihat bingung tapi bahagia, seakan tak percaya bisa mendapatkan perhatian sebesar itu. Pemain Tajikistan juga begitu, beberapa bahkan sampai rela berhenti lama di pintu stadion untuk melayani permintaan foto. Saya belum pernah merasa seperti bintang besar sebelumnya, ujar salah satu pemain muda Uzbekistan tertawa. Malam itu, penutupan Piala Kemerdekaan benar-benar jadi momen magis. Garuda Muda meski hanya runner-up tetap berjalan mengelilingi lapangan. Kapten Putu Panji dan kawan-kawan menghampiri tribun, menyalami supporter, lalu menyanyikan chants bersama. Lagu Tanah Airku bergema, dan ribuan penonton berdiri dengan tangan di dada. Di saat yang sama, para pemain Mali justru ikut menyaksikan dari pinggir lapangan. Mereka tidak merasa terganggu, bahkan terlihat larut dalam suasana. Beberapa ikut bertepuk tangan, beberapa bahkan merekam momen itu dengan ponsel pribadi. Inilah sepak bola, bukan sekedar siapa menang, siapa kalah, tapi bagaimana olahraga ini bisa menyatukan. Garuda flying oh so high. My dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Turnamen ini menorehkan satu pesan jelas, Indonesia siap menjadi tuan rumah event internasional. Dari segi infrastruktur, keamanan, hingga keramah tamahan, semuanya terbukti. Lebih dari itu, ada nilai yang lebih dalam, bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan persaudaraan. Mali, Tajikistan, Uzbekistan, semua pulang dengan cerita indah. Cerita tentang stadion yang penuh, tentang fans yang ramah, tentang konser yang meriah, tentang malam penutupan yang akan selalu mereka kenang. Dan bagi Garuda Muda, meski hanya keluar sebagai runner-up, pengalaman ini jauh lebih berharga daripada sekedar piala. Mereka belajar bertanding dengan tekanan penonton besar, mereka belajar menerima kekalahan dengan lapang dada. Dan mereka belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan, tapi juga tentang bagaimana kau membawa diri di luar lapangan. Pada intinya, Piala Kemerdekaan 2025 ini membawa berkah bagi semua pihak. Bagi federasi, penjualan tiket melampaui ekspektasi, membuktikan antusiasme masyarakat begitu besar walau turnamen hanya level U17. Bagi Garuda Muda, asuhan Coach Nova Arianto, ini jadi laboratorium berharga. Tempat mereka menguji taktik, mengukur kesiapan, dan menempa mental sebelum benar-benar terjun ke Piala Dunia U17. Para pecinta sepak bola di Sumatera pun patut berbangga karena salah satu stadion kebanggaan mereka akhirnya digunakan untuk event internasional yang sukses besar.
Dan yang tak kalah penting, tim-tim tamu juga pulang dengan hati lapang. Mereka bukan hanya mendapat pengalaman bermain di depan puluhan ribu penonton lawan, tapi juga pulang dengan rasa dihargai, disambut penuh persaudaraan, serta membawa pulang hasil finansial dari turnamen ini. Semua pihak tersenyum, semua pihak membawa cerita. Inilah bukti bahwa Piala Kemerdekaan bukan sekedar turnamen, tapi juga perayaan bersama yang menyatukan. Kini usai sudah Piala Kemerdekaan 2025, tinggal pembuktian performa Garuda Muda di panggung yang sesungguhnya.